Beliau pasti sikap batinnya ngenesere zaman kumbian jadi wakil presiden itu kudune koyo aku tentara jenderal, kok saiki yang jadi wapres fafa. Jadi saya tegaskan hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap dua hal. Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak, yang selesai itu hanya jabatannya, urusannya belum selesai. Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan, sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah, secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Dan paling khas menyebut Jokowi dengan saudara Jokowi, padahal saudaranya Jokowi itu namanya yang lain itu. Dan Mister penemu Fufu Fafa sudah siap dengan wayang-wayangnya. Sebentar lagi kita akan saksikan Roy Suryo sebentar lagi. Ya, dikasih kode kalau sudah online. Oh, sudah. Luar biasa sudah. Silakan. Tepuk tangan buat Ahmad Hozinuddin. Baik, terima kasih Bang Refli Harun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh rekan-rekan yang hadir, alhamdulillah Bang Juju, Bunda Mary, ada Bang Roy Suryo. Tadi terlambat untuk memperoleh hidangan. Itu korban kriminalisasi spesial tadi itu. Ada Bang Edi Mulyadi dan yang lain. Juga yang lainnya yang tidak kami sebutkan satu-satu, mohon maaf tanpa mengurangi hormat. Hari ini saya ingin menyampaikan pada hari Ahad 20 Oktober 2024 adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Kenapa bersyukur? Bukan bersyukur kita memiliki presiden baru, bukan. Tetapi kita bersyukur pada akhirnya hari ini saudara Joko Widodo lengser dari jabatannya. Allahu Akbar. Bersyukur atau bersyukur? Kenapa disebut lengser? Saya katakan Jokowi lengser karena sebelumnya saudara Joko Widodo itu berusaha untuk menambah usia kekuasaannya, baik dengan narasi menunda pemilu maupun minta agar konstitusi diubah agar presiden bisa 3 periode. Jadi kalau usaha itu jadi, maka 20 Oktober ini Jokowi masih presiden. Karena itu kita bersyukur. Kenapa? Jokowi lengser tanggal 20 Oktober ini. Alhamdulillah. Yang kedua, saat saya mengatakan bersyukur atas lengsernya foto ini ya, siapa ini? Jokowi. Pada saat yang sama hari ini adalah hari berkabung nasional. Apa? Hari berkabung. Karena apa? Fufu Fafa. Luar biasa ini. Sepertinya NKRI ini kehilangan stok anak muda atau putra terbaik bangsa kita untuk melanjutkan estafet kepemimpinan nasional. Saya kira ya, wapres-wapres terdahulu mendiang wapres Pak Sudarmono ya, orang-orang hebat terdahulu Pak Adam Malik, ada Pak Arboko, ada kalau yang masih hidup Pak Trisno. Beliau pasti sikap batinnya ngenesere zaman kumbian jadi wakil presiden itu kudune koyo aku tentara jenderal, kok saiki yang jadi wapres fafa. Jadi saya tegaskan hari ini adalah hari bersyukur sekaligus berkabung. Karena itu hari ini kita juga harus meneguhkan komitmen terhadap dua hal.
Yang pertama, komitmen kita adalah melanjutkan tuntutan kepada saudara Joko Widodo atas segala kesalahannya, kejahatannya, kejalibannya, ketidakadilannya selama dia memimpin Republik ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setuju? Jadi begitu lengser jangan dianggap selesai urusan. Tidak, yang selesai itu hanya jabatannya, urusannya belum selesai. Sudah dimulai tuntutan terkait hak keperdataan, sudah dimulai oleh Habib Rizik Syihab, Edi Mulyadi dan yang lainnya dengan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu gugatan yang berkaitan dengan hak keperdataan. Padahal saudara Jokowi ini ada masalah yang lainnya. Secara perdata dia punya masalah, secara pidana punya masalah, secara tata negara juga kebijakan-kebijakan ketatanegaraan bermasalah. Pada saat yang sama kebijakan tata usaha negara berupa ekspor kedaulatan garis batas pantai kita dengan modus operandi jual pasir laut ini sudah mulai digugat oleh saudara kita ya Pak Dr. Muhammad Taufik dari Solo yang tujuannya agar bisa membatalkan ekspor pasir laut. Ini luar biasa ini, kalau kita jual ekspor emas, itu emas saja yang kita pindahkan ke luar negeri. Ekspor tembaga, nikel, termasuk batu bara yang dikeruk, luar biasa kekayaan alam kita yang tidak memberikan kesejahteraan kita. Oke, itu merugikan, tapi itu hanya batu baranya saja yang dikirim ke luar negeri. Tapi kalau ekspor pasir laut, ini adalah kejahatan terhadap kedaulatan negara, karena mereka tidak saja mengekspor pasir laut, tetapi mereka mengekspor kedaulatan Republik ini. Mereka lah pengkhianat Republik ini. Jadi jangan anggap sepele pasir laut itu membuat Singapura makin luas, membuat Indonesia makin sempit. Berarti Anda telah melakukan kejahatan menjual kedaulatan negara kepada Singapura. Yang kedua, kejahatan Jokowi. Nah, kejahatan Jokowi yang paling fenomenal itu apa? Korupsi, penipuan mata uang, ijazah palsu. Jadi itu kalau kita mau jadi ngelamar kerjaan biasa saja ijazahnya harus asli. Saudara Joko Widodo, saya menjadi saksi 6 bulan bersidang di Pengadilan Negeri Surakarta, tak pernah mewujud satupun ijazah asli dari saudara Joko Widodo. Jadi setelah Jokowi lengser, dia tidak akan mendapatkan tepuk tangan aplaus dari rakyat, tapi dia akan dituntut oleh rakyatnya masuk ke penjara untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Ya, jadi jangan anggap selesai ya urusan dengan Jokowi ya. Justru ini awal mula urusan kita tingkatkan dengan saudara Jokowi. Kenapa? Karena dulu itu problem yang kita hadapi dengan Jokowi itu bukan tidak ada perbuatan pidananya, bukan tidak ada bukti-buktinya, tetapi ada intervensi kekuasaan saudara Joko Widodo sebagai presiden yang membuat upaya kita selalu gagal di tengah jalan. Contoh sederhana, di Pengadilan Negeri Solo, mana mungkin orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, tapi ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan. Kalau logika hukum yang terjadi, harusnya Bambang Tri dan Gus Nur itu bebas demi hukum, karena dakwaan jaksa tidak bisa dibuktikan dengan menghadirkan ijazah asli saudara Joko Widodo. Faktanya tetap divonis 6 tahun, baru berkurang 4 tahun. Ini mengkonfirmasi kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukti kekuasaan Jokowi mengintervensi pengadilan. Dan apa yang dialami oleh Bunda Mary, Bang Edi Mulyadi dan yang lainnya, itu juga bagian dari kejahatan politik saudara Joko Widodo yang anti terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat, yang sebenarnya ini adalah hak konstitusi kita diatur dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di era Jokowi, orang berpendapat, pendapatnya kurang pas, itu dianggap hoak, kabar bohong, penyebaran nama baik, mengedarkan kebencian dan permusuhan ya, dengan dalih permusuhan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Korbannya masuk penjara. Bung Roy Suryo juga masuk penjara. Itu eranya Jokowi itu. Jadi tidak pernah ada ujaran pendapat yang menjadi pidana kecuali di era rejim Joko Widodo. Maka kita akan terus tuntut saudara Jokowi. Yang kedua, ini saudara Gibran Rakabuming Raka, oke lah, masih bisa kita maklumi, dia akhirnya dilantik. Karena bagaimanapun proses untuk pembatalan itu mungkin mereka ada masalah-masalah administratif dan juga masalah politis. Karena bagaimanapun pemenang ini sudah nggak mau kalau jatah kekuasaannya menjadi hancur berantakan kalau ada isu ini begitu. Tapi setelah dilantik, maka kita akan menuntut kepada DPR MPR melalui upaya yang kita lakukan agar apa? Memakjulkan Gibran Rakabuming Raka. Apakah bisa? Bisa.
Karena pemakzulan itu tidak perlu satu paket, cukup wakil presiden. Dan kalau wakil presiden dimakzulkan, maka MPR akan membahas calon pengganti. Calon pengganti itu bisa dari MPR, dari partai-partai yang diusulkan oleh partai. Sehingga apa? Kita bisa membersihkan legasi NKRI Republik ini dari pemimpin yang bermasalah moral, etika, bahkan tidak memenuhi syarat. Saya tegaskan, saudara Gibran ini tidak memenuhi syarat karena melanggar ketentuan pasal 169 2 ayat huruf E dan huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, karena seorang presiden dan wakil presiden itu harus sehat ya, jasmani dan ruhani. Nah, apakah orang seperti Fufu Fafa ini sehat jasmani dan ruhaninya? Sarap ini Fufu Fafa ini. Ya, yang kedua, saudara Gibran ini kan ya ditetapkan menjadi calon tanggal 25 Oktober 2023, sementara PKPU tentang penetapan calon yang dijadikan dasar itu belum diubah. KPU hanya menetapkan Gibran sebagai calon wakil setelah ada putusan MK. Sementara putusan MK nomor 90 belum ditindaklanjuti. Putusan MK tanggal 19 belum ditindaklanjuti oleh KPU dengan pengubahan PKPU. Tiba-tiba tanggal 25 Oktober, hari terakhir pencalonan presiden dan calon wakil presiden, didaftarkan langsung ditetapkan sebagai calon wakil presiden. Dan ini digugat. Harusnya tanggal 10 kemarin putusannya, ditunda 2 minggu. Maka Fufu Fafa ini juga tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena dia belum berusia 40 tahun. Dan kalaupun dalihnya dia diterima karena putusan MK itu belum ditindaklanjuti dengan per-KPU. Artinya apa? Cacat prosedur. Dan dalam hukum besiking, keputusan tata usaha negara, 3 cacat salah satu saja itu kena, maka harus dibatalkan. Cacat kewenangan, cacat prosedur, cacat substansi. Secara kewenangan memang KPU berwenang untuk menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden, tetapi secara prosedur KPU bermasalah, cacat prosedur karena menerima dan menetapkan Fufu Fafa sebagai calon wakil presiden, padahal KPU belum melakukan proses harmonisasi peraturan perundangan dengan mengubah per KPU-nya. Baru diubah setelah tanggal 3 November. Jadi saya ingatkan 2 hal ini yang penting. Pertama, terus galakkan tuntut untuk adili saudara Jokowi. Setuju? Yang kedua, tuntut agar Fufu Fafa dimakzulkan. Setuju? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan lagi kayak lagu itu ya kan? Kau penipu, kembalilah padaku. Kau penipu. Ya, ini bukan penipu tapi mahasiswa. Cocok bang, cocok. Oke, ya silakan. Yang nggak cocok Jokowi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Biar dia tidak bungkuk, naik. Hidup perempuan yang melawan. Baik, sesuai tema hari ini, syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Jadi setiap kali kita bersyukur harus kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Indonesia tanpa Jokowi, kalau saya teriak Indonesia tanpa Jokowi, jawabannya alhamdulillahirabbil alamin ya. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Baik, mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang, sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, sebangsa dan setanah air, betul apa yang disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwasanya hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kita. Karena kita telah menyaksikan satu pelantikan daripada oligarki-oligarki yang baru, kemudian sistem demokrasi yang lama telah menyisakan begitu banyak dosa. Setidaknya ada beberapa dosa rezim sebelumnya yang akan saya sampaikan di atas ini. Yang pertama adalah rezim ini mencoba untuk melegalkan sistem politik dinasti, di mana putusan MK nomor 90 menjadi saksi bisu daripada dilenggangkannya tahta kekuasaan
dan pewarisan kekuasaan dari presiden kepada anaknya. Yang kedua adalah persoalan hak asasi manusia. Kriminalisasi yang didapatkan oleh mahasiswa, demonstran, emak-emak, dan para aktivis-aktivis senior lainnya merupakan satu kesalahan Jokowi yang tidak bisa ditolerir juga. Dan ini akan menjadi dosa sejarah saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Mengapa menjadi dosa-dosa sejarah? Karena pada prakteknya konflik-konflik terbuka yang dibangun oleh Bapak Joko Widodo hari ini tidak terselesaikan selaras dengan Declaration of Human Rights. Bagaimana hak asasi manusia hari ini diselewengkan oleh Bapak Joko Widodo, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kemudian daripada itu, proyek strategis nasional yang kemudian hadir dengan tagline Indonesia Maju hari ini begitu banyak merenggut nyawa dan kemudian memenjarakan tokoh-tokoh aktivis yang membela tanahnya. Perlu kita ketahui, proyek strategis nasional bukan hanya di Sulawesi, bukan hanya di Maluku, bukan hanya di Rempang, tapi baru-baru ini saudara-saudara sekalian perlu ketahui, yang menjadi dosa paling besar Bapak Joko Widodo adalah permasalahan proyek strategis yang ada di Nagari Kapa, di daerah Minang, Sumatera Barat, saudara-saudara sekalian, di mana pemukulan-pemukulan, kriminalisasi oleh aparat, dan aparat tidak ditarik mundur dari tanah adat yang diperjuangkan oleh masyarakat-masyarakat adat yang ada di Nagari Kapa hari ini, merupakan kegagalan rezim yang diwariskan. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah kriminalisasi yang mengatasnamakan proyek strategis nasional ini akan menjadi berlanjut pada rezim Prabowo Gibran, atau akan stuck dan menjadi dosa sejarah saja? Dosa sejarah rezim Jokowi tidak berhenti sampai di situ. Bagaimana dengan IKN dan duplikat ibu kota negara? Seakan-akan pemerintah hari ini adalah orang-orang yang pemikirannya rancu, ambigu, ingin mengatur rasi bintang tapi dengan dua matahari. Ini adalah kecacatan berpikir dari dua rezim yang saling mewariskan kebodohan secara terstruktur, sistematis dan masif, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan ini tidak bisa kita tetap biarkan. Sekalipun kita sudah mendapatkan presiden yang baru hari ini, kritik atas pemerintahan tidak bisa berhenti sampai di sini, saudara-saudara sekalian. Dan ini akan terus tetap berlanjut sampai kapanpun, tidak akan ada habisnya. Tentunya mahasiswa sebagai agent of change akan terus-terusan membawa pesan positif bahwasanya negara ini memang sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Bagaimana para oposisi hari ini masuk dalam kabinet-kabinet, dalam bursa kabinet, itu juga merupakan warisan dosa daripada rezim sebelumnya. Kemudian daripada itu, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, permasalahan-permasalahan hak asasi manusia yang tidak bisa dituntaskan oleh Jokowi yang dia janjikan pada tahun 2021 lalu juga menjadi dosa sejarah, yakni upaya untuk penanganan terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hari ini tidak diselesaikan, dan itu menjadi urgensi serta fokus daripada mahasiswa. Dan apabila memang rezim selanjutnya tidak bisa menyelesaikan hal-hal tersebut, maka bukan Indonesia emas yang akan kita hadapi pada tahun 2045, tapi Indonesia cemas, yang cemas akan masa depan bangsanya, yang cemas akan arah bangsanya, yang cemas akan kompas moral karena wakil presidennya tidak bermoral. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan selalu datang daripada pemerintahan yang korup dan oligarki, dan rakyat Indonesia adalah korban. Viva la revoluciana, hasta la victoria siempre, patria o muerte, maju terus dan menang, tanah air atau mati. Hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Jack. Jack. Tepuk tangan buat Jack. Luar biasa, Jack. Nama aslinya Ali Topan. Nama aslinya Ali Topan, anak jalanan. Ali Topan dipanggil Jack. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sekarang sudah pukul 16.41 dan ini rekor acara yang on time.
kita mulai pada pukul 7 pagi tadi dan berakhir pada pukul 17 nantinya. Setelah pukul 17 acara bebas saja, karena mungkin kita pengen kenalan, pengen macam-macam, tapi kita selesaikan acara dengan 2 orasi terakhir, satu dari Azam Khan dan satu lagi dari Play Priyatna. Azam Khan termasuk komprador ijazah palsu. Ayo Azam Khan ke depan dan Pak Play Priyatna. Saya juga mengumumkan di sini hadir perwakilan FTA Forum Tanah Air yang 2 minggu atau 2 pekan yang lalu digeruduk kegiatannya di Kemang, Grand Kemang. Ada Daeng Tata dan Mr. Doni. Saya tidak lupa terus panjangannya Doni apa gitu. Dan istri. Silakan Pak Azam Khan. Nanti kita tutup dengan kalau tidak kemesraan manusia setengah dewa. Mau pilih kemesraan atau manusia setengah dewa? Hah? Pilih apa? Oh kemesraan, ya udahlah nanti kira. Karena ibu-ibunya lebih banyak. Atau dua-duanya kita pilih nanti. Silakan Mr. Azam Khan. Oke, sini. Ini aja. Ini. Oh enggak, itu bisa diambil. Oke, siap. Enggak, jangan sambil jalan karena kalau jalan dia berubah ininya. Oke. Terima kasih kepada Prof. Rafli. Beliau ini memang luar biasa. Beliau sangat cocok memang di bidang host atau moderator yang jalannya menuju kritis. Karena ini bentuk positif. Jadi gini, para ibu-ibu semua yang hadir di sini, mak-mak dan mas-mas, bahwa ada 2 universitas yang sekarang lagi dirusak. Universitas ini andalan Indonesia, dirusak akademisinya. Benar-benar ini mencoreng pendidikan kita di Indonesia. Pertama UGM, ini harus bisa membuktikan tentang ijazah Joko Widodo yang prosesnya tetap bergulir, digugat keabsahannya, kebenarannya, apakah ada ijazahnya. Sampai detik ini kita berperkara dalam konteks menggugat tidak pernah ditunjukkan ijazahnya. Yang kedua adalah Universitas Indonesia. Baru-baru ini Saudara Bahlil tahu-tahu belum 2 tahun sudah doktor. Ini juga harus dicek. Jadi kalau 2 universitas ini dilecehkan dengan model pendidikan yang begini, saya tidak bisa bicara. Mau jadi apa negeri ini? 2 universitas ini adalah andalan Indonesia yang diketahui oleh dunia. Benar nggak? Benar nggak? Itulah dia. Jadi harapan saya kepada presiden yang baru ini, Bapak Prabowo, jangan hanya sekedar berjanji, tapi tunjukkan fakta bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan. Sebelum itu Abdillah dan lain-lain melaporkan wapresnya yang sekarang ada, termasuk saudaranya. Jadi begitu besar proses tentang nama harum sebuah negara jika dipimpin oleh seorang presiden yang kemarin ternyata ijazahnya bodong. Kira-kira ya, terus bagaimana dengan dunia internasional? Bagaimana dengan pendidikan kita? Benar, mencari pekerjaan sangat sulit, sehingga Joko Widodo harus mempekerjakan anaknya menjadi wapres. Dari saking sulitnya mencari pendidikan mencari pekerjaan itu. Oleh karena itu, kebohongan-kebohongan Joko Widodo Mulyono ini belum selesai. Sekarang muncul gugatan baru, prinsipalnya adalah HRS Habib Rizik Syihab, Marwan Batubara Mulyana, dan mantan Denjen Kopassus serta
Edi Mulyadi masih bergulir juga. Tapi sebelumnya tahun 2020 kita gugat 66 kebohongan, dan terakhir yang kita gugat adalah ijazah palsu yang kita gugat bukan sedikit, banyak sekali, dari Presiden Joko Widodo yang akhirnya Joko Widodo, termasuk juga Menseknek, Menkau, Menteri Pendidikan, termasuk juga KPU, Bawaslu, termasuk juga Ketua PN Solo dan Rektor UGM kita gugat. Sampai sekarang masih bergulir di tingkat PT. Nanti kita ajukan ke MA lagi dan masih ada waktu untuk menggugat kembali Saudara Joko Widodo. Poin yang bisa saya sampaikan, Presiden yang baru harus benar-benar serius apa yang disampaikan. Janji gizi, janji memberantas korupsi, janji memperbaiki demokrasi, jangan membungkam kebebasan pers, kebebasan berpendapat, itu semua wajib. Jangan sampai hanya sebatas bicara Bapak Prabowo, tapi memang harus difaktakan. Karena kalau tidak, rakyat akan benar-benar meminta kembali ucapan tersebut. Oleh karena itu, maka saya berharap mudah-mudahan kepemimpinan Prabowo, saya tidak menyebut wakilnya karena itu masih ada hubungan dengan putusan 90 dan undang-undang pemilu yang belum, masih usia 40 tahun dan belum PKPU-nya diganti usianya. Jadi saya hanya bicara kepada Presiden Prabowo, semoga Indonesia menjadi Indonesia yang rahmatan lil alamin dan benar-benar dibawa kepada Indonesia yang benar, yang baik, yang lurus, yang kira-kira rakyatnya tidak tersiksa, tidak terbebani karena hutang sudah tembus 20.000, baik itu pinjaman kepada Cina maupun BUMN. Maka jangan sampai rakyat terbebani yang luar biasa atas pajak-pajak yang sekiranya sangat menyakitkan. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebenaran milik Allah, kebenaran milik Allah, kesalahan mungkin dari kita sebagai manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Ya, kawan-kawan semua, ini pembicara terakhir. Terima kasih Mr. Azam Khan. Buar. Keren, cadas. Ya, hanya Mr. Azam Khan yang bisa menjatuhkan Fufu Fafa. Ini pertanda kayaknya. Ya, orasi terakhir dari Pak Play Priyatna, sekaligus nanti kita menutup dengan lagu Manusia Setengah Dewa. Ya, tolong searching masing-masing biar kita bisa nyanyi bersama. Jadi pukul 17 betul-betul kita akhiri acara, dan setelah itu acara bebas. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah hadir. Tercatat lebih dari 400 orang yang hadir, tepuk tangan. Dan ini panjang endurance-nya. Mudah-mudahan ini pertanda baik bagi kejatuhan Fufu Fafa. Silakan Pak Play. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, merdeka. Semua sudah hampir diambil ya. Saya ingin menyoroti satu, selamat datang pemerintah baru. Ada 11 kepala negara dari luar negeri yang hadir, 1 presiden, 1 Royal Highness dari Brunei, dan 9 Perdana Menteri. Ada 9 wakil selevel wakil kepala negara, selevel Deputy Prime Minister, dan juga ada 14 utusan khusus yang menghadiri pelantikan presiden baru kita. Ada satu yang menarik, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak tidak lihat, Amerika Serikat mengirimkan
delegasi 6 orang. Ada dua duta besar untuk Indonesia, satu Lakdar, Her Excellency Lakdar, dan satu duta besar kontroversial dari Dubes AS untuk PBB yang selalu memveto soal Palestina. Kita harus hati-hati, kita jaga, jangan sampai kita dikendalikan oleh kepentingan Amerika di sini, kepentingan yang ingin memisahkan kita dengan Palestina, kepentingan Barat yang ingin diselipkan pada titipan sesuatu yang tidak lazim. Datang seorang dubes AS dari PBB menjadi ketua delegasi di sini menghadiri pelantikan presiden baru kita. Apa pesannya di situ? Pasti ada kaitannya sama Palestina, pasti ada kaitannya sama Israel. Mari kita kawal, mari kita kontrol agar penjajahan Israel tidak dimenangkan di semua lini diplomasi di dunia. Mari kita ajak pemerintah untuk bisa maju selangkah lebih berani mengungkapkan bahwa tidak ada hak Israel di tanah Palestina sejengkal pun. Dia sudah diusir, mari kita kontrol pemerintah untuk maju membela saudara-saudara kita di Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Akhirnya keren, cadas, wah gitu ya, ganti MC. Wah. Gimana Bu, acara lanjut atau pulang kita? Lanjut, tolong di searching dulu lagu Manusia Setengah Dewa. Saya nggak mau lagu ini dinyanyikan dengan duduk, saya mau semua berdiri. Saya kasih waktu, semua berdiri. Kita sampaikan pesan kepada Presiden yang baru, Prabowo Subianto, dengan menyanyikan lagu Manusia Setengah Dewa. Kita berdiri, diiringi secara akustik.